Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ayu Ningrum dari PPDGS Ortodonsia FKG UGM. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang orodigitofacial dysostosis. Baik, kita segera mulai untuk presentasinya. Berikut adalah 3 jurnal yang saya ambil sebagai sumber referensi dari presentasi yang akan saya bawakan mengenai orofacial digital syndrome 1 atau lebih dikenal dengan orodigitofacial dysostosis. Baik, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Orofacial digital syndrome atau OFDS ini merupakan kelompok kelainan herediter yang heterogen ditandai dengan gangguan morfogenetik pada rongga mulut, wajah, dan jemari diikuti oleh variasi tingkat retardasi mental dari penderitanya. Kita dapat lihat pada gambar berikut ya. Jadi untuk morfogenetik wajahnya juga mengalami kelainan seperti ini. Kemudian pada jemari, biasanya kaki dan tangan, mereka juga mengalami kelainan. Bisa lebih pendek atau bisa terdapat jari tambahan seperti itu. Untuk varian dari oral facial digital syndrome ini diklasifikasikan menjadi 14 jenis dan 2 varian tambahan yang belum terklasifikasi. Bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu variasi genotip dari orofacial digital syndrome tipe 1 dan sindrom lainnya yang merupakan diagnosis banding dari OFDS tipe 1. Kita bisa lihat di sini, jadi dari tipe 1 sampai 14 yang sudah diteliti, kemudian ada tipe yang belum terklasifikasi, ada 2, kemudian ini juga ada diagnosis banding untuk OFDS tipe 1 ini, yaitu ada EFJ atau Ellis Van Creveld Syndrome dan JS Joubert Syndrome. Nah, untuk tipe 1 sendiri, fenotipnya untuk nomornya 311200, kemudian untuk pola penurunannya itu diturunkan dari dominan X, kromosom X. Kemudian untuk gennya yang terpengaruh yaitu CXORF5 dan lokasi dari sitogenetiknya berada pada XP22.3 sampai P22.2. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari penemuan kelainan ini. Pertama kali, kelainan ini ditemukan oleh Moore pada tahun 1941. Beliau ini melaporkan adanya satu keluarga dengan kelainan signifikan pada rongga mulut, wajah, dan jemari. Kemudian pada tahun 1954, nah ini untuk OFDS tipe 1 pertama itu dilaporkan oleh Papillon, Lake, dan Saume. Sehingga untuk OFDS tipe 1 ini lebih dikenal sebagai sindroma Papillon, Lake, Saume. Kemudian pada tahun 1964, Gorlin dan Pinborg ini lebih banyak menggunakan istilah orodigitofacial dysostosis pada OFDS syndrome tipe 1. Nah, seperti pada tabel yang sudah ada sebelumnya, ini OFDS tipe 1 ini diwariskan dari kromosom X dominan, kemudian gen yang bertanggung jawab pada kelainan ini ditemukan pada lengan pendek kromosom X, yaitu pada XP22.3 sampai P22.2. Kemudian untuk OFDS tipe 1 ini terdeteksi adanya mutasi pada gen CXORF5. Jadi bisa kita gambarkan, ilustrasikan seperti gambar berikut ya. Jadi memang untuk OFDS tipe 1 ini diturunkan dari kromosom X dominan. Jadi misalnya ada laki-laki normal, kemudian ada
ibu yang menderita OFDS tipe 1, maka keempat anaknya ini kemungkinan ada 2 yang akan menuruni sifat dari ibunya. Tapi karena kromosom X dominan, maka biasanya untuk laki-laki dia akan letal atau akan mati seperti itu. Jadi untuk penderitanya biasanya perempuan. Frekuensi dari kejadian OFDS tipe 1 ini yaitu insidensinya adalah 1/50.000 sampai 1/250.000 kelahiran. Kemudian untuk prevalensinya diperkirakan di antara 1/25.000 sampai 1/150.000 kelahiran. Berikut adalah tanda gejala pada penderita OFDS tipe 1. Biasanya pada area kepala akan mengalami asimetri wajah, hipertelorisme, insidensinya sebesar 33%, mikrognasia atau rahang bawahnya kecil, kemudian nasal ridge yang melebar, milia pada wajah, posisi telinga agak ke bawah, dan terdapat 2 cekungan midline pada filtrum bibir. Penampakan pada rongga mulut biasanya terdapat median pseudo-clefting bibir atas, jadi bibir atasnya seperti orang bibir sumbing, tapi tidak terlalu terbelah, jadi celahnya itu hanya celah-celah semu. Nah, kemudian kemungkinan terdapat celah palatum, ini insidensinya lebih dari 80%. Kemudian celah median alveolar ridge sehingga menghasilkan gigi yang diastema. Nah, gigi yang diastema ini biasanya terjadi juga rotasi mesiolabio pada gigi incisifus sentral rahang atas. Nah, biasanya kemudian juga diikuti dengan gingival swelling atau gusi yang membengkak pada regio tersebut. Kemudian terdapat juga alveolar ridge yang menebal, frenulum labialnya biasanya tinggi, kemudian ankyloglosia, kemudian gigi gerigi yang abnormal termasuk hilangnya gigi incisivus lateral, enamel displasia, dan maloklusi. Kemudian untuk tangan dan kaki, biasanya penampakannya bisa disertai dengan sindaktili. Sindaktili ini merupakan pemendekan pada jari-jari, jemari, kaki, dan tangan. Kemudian brachidaktili ini bentuknya lebih pendek dan melebar. Clinodaktili ini jemarinya, ruas-ruasnya biasanya menekuk atau berbentuk kurva. Kemudian terdapat juga post axial polydaktili atau kelebihan dari jumlah jemari. Jadi ada tambahan biasanya di ibu jari ataupun di jari kelingking ya, yang paling ujung ya. Kemudian juga kemungkinan terjadi mineralisasi irreguler tulang telapak tangan dan kaki. Kemudian untuk dampaknya pada sistem saraf pusat biasanya diikuti dengan retardasi mental, bisa juga hidrosefalus, anomali cerebellar, porencefali, dan agenesis corpus callosum. Kemudian untuk tanda gejala yang lainnya yang sering ditemukan adanya penyakit ginjal polikistik. Tapi untuk insidensinya ini kurang dari 50%. Ya, berikut adalah tampakan klinis dari penderita OFDS tipe 1 yang gambar ini merupakan lidah yang berlobus-lobus, juga seperti terbelah dua atau disebut juga dengan bifida, lidah bifida. Kemudian terdapat mandibular notch pada rahang bawah. Kemudian ini yang tadi disebutkan ada cleft, pseudo cleft pada alveolar ridge pada rahang atas. Nah, biasanya ini menyebabkan gigi depannya ini menjadi rotasi seperti ini. Nah, ini penampakannya jika dilihat pada CBCT dari arah
atas atau aksial seperti ini. Jadi terdapat celah pada alveolar ridge-nya. Kemudian ini untuk penampakan klinisnya juga berikut frenulum labialnya tinggi, kemudian ada 2 titik pada filtrum bibir atas seperti ini. Nah, kemudian pada gambar ini bisa kita lihat posisi telinga ini terlalu turun ke bawah, jadi memang menyebabkan nantinya wajahnya itu menjadi asimetri ya. Kemudian biasanya juga disertai dengan rambut yang tipis. Kemudian penampakan yang khas pada penderita OFDS tipe 1 ini yaitu tadi sudah disebutkan ya. Brachidaktili, klinodaktili, ada juga mineralisasi pada metatarsal dan falang yang irreguler. Seperti ini. Jadi memang jemarinya untuk tangan dan kaki biasanya dia lebih pendek-pendek, lebih melebar, dan kadang berbentuk kurva seperti ini, klinodaktili. Jadi memang tidak lurus ya. Ini untuk penampakan radiografinya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang patogenesis, bagaimana terjadinya OFDS tipe 1 ini. Bermula dari primary cilia. Primary cilia ini merupakan organela yang berasal dari permukaan sel kebanyakan tipe sel dari mamalia selama penghentian pertumbuhan. Nah, ini biasanya untuk primary cilia ini dapat kita temukan pada sel stem, epitel, endotel, otot, jaringan ikat, dan sel neuron. Nah, fungsi dari primary cilia ini berperan dalam membantu proses migrasi sel, kemudian diferensiasi sel, kontrol siklus sel, dan pembagian sel, serta apoptosis juga. Nah, mutasi pada setiap protein pada basal body protein dari primary cilia itu tadi. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya penyakit atau sindrom yang disebut dengan human ciliopathis. Nah, human ciliopathis ini biasanya untuk yang disertai dengan defek pada area wajah dan kranium ini bisa bermacam-macam ya. Jadi di sini dijelaskan ada Bardet-Biedl syndrome, ada Michael-Gruber syndrome, Joubert syndrome, Ellis van Creveld, kemudian ada Ranevek-Odermal dysplasia, kemudian frontonasal dysplasia, serta orofaciodigital syndrome yang tipe 1. Nah, pada basal body protein ini kan terkandung protein OFD tipe 1. Nah, jika terjadi defek, nah ini pada gen CXORF5 terjadi mutasi, nah ini nantinya akan mengakibatkan beberapa efek ya. Jadi untuk signaling abnormal head hook-nya bisa dijelaskan di sini ada retardasi mental, kemudian abnormalitas pada cerebellar, kemudian yang sudah saya jelaskan tadi ada polidaktili, sindaktili, brachidaktili, klinodaktili yang mempengaruhi pada jemari kaki dan tangan. Kemudian ada proliferasi kondrositik, jadi terjadi abnormalitas, kemudian ada terdapatnya pit pada area filtrum. Nah, kemudian untuk regulasi down pada sel planar ini, nah biasanya mengakibatkan adanya median cleft, kemudian ada median cleft dari palatum, ada alar hipoplasia, ada
lidah yang berlobus-lobus atau bercabang dua seperti gambar yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Ada hipertelorisme, kemudian ada penyakit polikistik ginjal juga, kemudian ada penyakit liver dan pankreas juga. Nah, kemudian jika terjadi error pada siklus kontrol siklus sel ini nantinya akan mengakibatkan adanya kista pada organ dalam, kemudian ada kelainan pada dental, ada milia, kemudian ada hematoma pada lingual juga. Setelah kita mengetahui patogenesis dari OFDS tipe 1, kemudian kita akan membahas tentang pola genetik dari kelainan tersebut. Nah, pada jurnal ini, metode analisis genetiknya dikumpulkan dari pasien CLEF pada CLEF Center Departemen Bedah Plastik dari Rumah Sakit Universitas Helsinki. Kemudian ada juga ditambah pasien dari Departemen Genetik Medis Finland, ditambah juga pasien dari unit genetik klinis Rumah Sakit Universitas Helsinki. Nah, pasien-pasien tersebut dilakukan pengumpulan DNA yang berupa ekstraksi dari darah eta perifer dari pasien. Nah, kemudian dilakukan analisis mutasi. Nah, pada analisis mutasi ini, PCR amplifikasi sampel dilakukan melalui 35 siklus. Untuk yang pertama itu 40 detik pada suhu 94 derajat Celcius atau dilakukan denaturasi. Kemudian dilanjutkan dengan annealing 40 detik pada suhu 55 atau 50 derajat. Kemudian 1 menit pada suhu 72 derajat Celcius, yaitu fase perpanjangan. Nah, ekstensi akhir dari analisis ini yaitu 5-10 menit yang mencakup 23 ekson pada pasien. Nah, kemudian dari metode analisis mutasi tadi, peneliti akan mengetahui bagaimana pola genetik dari mutasi yang terjadi pada penderita. Nah, digambarkan dengan diagram berikut ini, yaitu untuk mendeteksi bagaimana penyambungan abnormal itu yang disebabkan oleh IVS5-10T atau mutasi yang biasanya terjadi pada ekson 5 ke 6. Nah, untuk yang atas ini ada tipe mutasi, kemudian yang bawah ini tipe wild type. Nah, jika pada penderita OFD tipe 1 ini biasanya akan terjadi gangguan atau mutasi pada ekson 5 ke 6 seperti ini. Jadi terjadi penyambungan yang abnormal. Nah, nantinya untuk pola genetik ini akan diteliti pada pasien-pasien tersebut yang sudah dikumpulkan apakah memiliki pola genetik yang sama sesuai dengan ilustrasi ini. Di jurnal ini dijelaskan bahwa ada 4 keluarga yang diteliti. Jadi untuk keluarga yang pertama ini ditemukan fitur wajah nenek ini khas seperti penderita OFD tipe 1. Tapi untuk nenek ini tidak ada cleft dan bibirnya normal. Kemudian tulang alveolarnya terdapat penampakan dengan beberapa gigi hilang, tapi tidak terdapat kelainan pada tangan. Nah, pada usia 44 tahun, si nenek ini terdapat penyakit ginjal polikistik. Nah, kemudian putrinya memiliki tangan dan kaki kecil dengan brachidaktili pada jari kelimanya. Nah, kemudian sindaktili pada jari keempat dan
kelima tangan kirinya sudah dioperasi saat usia anak-anak. Nah, pada saat berumur 23 tahun terdapat juga kista multiple pada ginjal. Kemudian untuk cucu perempuan terdapat klinodaktili ringan pada jari kelima, kemudian celah langit-langitnya asimetris, afilaridge-nya menunjukkan aplasia gigi, tapi tidak ada tanda-tanda retardasi mental pada keluarga ini. Jadi bisa dilihat pada pedigree, ilustrasi pedigree di sebelah kiri bawah ini ya. Jadi ada nenek yang terkena kemudian diturunkan kepada putrinya, kemudian diturunkan lagi kepada cucunya seperti ini. Nah, pada keluarga satu ini ditemukan perubahan TG pada intron kelima, dari gen OFD1. Nah, mutasi ini terletak di 10 nukleotida sebelum nukleotida awal dari ekson 6, di mana terdapat situs penerima sambungan baru dan menambahkan 3 asam amino baru ke ujung 5 dan dari ekson 6. Ini menghasilkan penyambungan alternatif dari mRNA. Jadi pada keluarga pertama ini terjadi mutasi lokasinya berada di intron 5. Nah, nukleotida yang berubah yaitu EFS 510TG. Nah, efek pada protein tersebut kemudian terjadi penyambungan yang abnormal. Bisa diilustrasikan pada gambar berikut ini. Jadi karena adanya perubahan pada EFS 5 ini mengakibatkan penyambungan yang abnormal dari gen tersebut. Untuk keluarga 2 yang diteliti pada jurnal ini, yang pertama ada ibu dan 2 putri menunjukkan tanda-tanda OFD tipe 1. Ditunjukkan dengan pseudoclef pada bibir atas, lidah yang berlobus, tapi tidak terdapat permasalahan pada ginjal. Nah, putri terakhir ini mengalami keterlambatan perkembangan mental. Sementara putri pertama, tangan dan kakinya kecil, metatarsal pendek terutama pada kaki kanan, juga putri pertama ini mengalami retardasi mental. Nah, seperti ini untuk pedigree-nya. Jadi, seorang ibu dengan 2 putri dan 1 anak laki-laki. Nah, kebetulan 2 putrinya ini keduanya menunjukkan tanda-tanda OFD1. Nah, pada keluarga ini, penambahan AT di antara nukleotida 1887 dan 1888 pada ekson 16 ini terdeteksi. Jadi hal ini menciptakan friendship atau pergeseran bingkai dari DNA-nya. Ini menyebabkan stop codon prematur atau TAG di posisi asam amino 666 pada gen OFD1. Seperti ini, jadi lokasinya memang mutasinya terletak pada ekson 16, kemudian nukleotida yang berubah yaitu 1887, 1888, mengakibatkan friendship atau pergeseran bingkai. Bisa diilustrasikan seperti pola berikut ini. Kemudian pada keluarga 3, pasien ini ditemukan terdapat sindaktili jari keempat dan kelima pada tangan kiri yang telah dioperasi saat usia 5 dan 11 tahun. Kemudian terdapat kista kecil pada kedua ginjal, tapi ginjalnya masih berfungsi dengan normal. Nah, ini untuk pedigree dari keluarga ketiga, memang tidak bisa ditelusuri apakah ibunya atau neneknya yang ada penurunan dari OFD tipe 1 ini, tapi dari pasien ini menunjukkan tanda dan gejala OFD tipe 1. Nah, pada pasien di keluarga 3 ini terdapat mutasi GA pada nukleotida 235 di ekson 3. Jadi lokasi mutasinya terdapat di ekson 3, kemudian nukleotida yang berubah yaitu nukleotida 235GA,
Nah, menghasilkan efeknya yaitu transversi perubahan asam amino nonpolar alanin A menjadi asam amino polar treonin atau T. Ya, jadi untuk ilustrasinya bisa digambarkan seperti pola berikut ini. Jadi karena ada perubahan nukleotida 235 mengakibatkan adanya perubahan asam amino alanin menjadi treonin. Kemudian pada keluarga yang terakhir atau keluarga yang keempat, ini didapatkan pasien yang pemeriksaan pertamanya ini saat berusia 6 bulan. Ini didapatkan prominent metopic ridge dan nodula halus berdiameter sekitar setengah sentimeter medial dari halus kanan. Nah, pada kedua saudaranya tidak ditemukan adanya tanda dan gejala kelainan OFD tipe 1, tapi pada pasien ditemukan pada saat berusia 6 bulan. Nah, pada keluarga 4 ini terdapat delesi pada nukleotida 1409 di ekson nomor 13. Nah, ini akhirnya memicu adanya frame shift atau pergeseran bingkai. Nah, mutasi ini akhirnya akan menyebabkan stop codon prematur TAG pada posisi 472. Nah, bisa diilustrasikan seperti berikut ya. Jadi terdapat delesi A, ini del A ini pada nukleotida 1409. Nah, ini memicu adanya frame shift. Mutasi yang berkaitan dengan penyakit ginjal polikistik pada penderita OFDS tipe 1 ini merupakan mutasi sambungan di intron 5 dan mutasi missense GA pada nukleotida 2 di ekson 3. Nah, menurut Ferrante et al., penyakit ini juga berkaitan dengan mutasi pada ekson 3 dan intron keempat. Nah, untuk retardasi mental atau kesulitan belajar ringan sampai moderat ini biasanya terjadi mutasi pada ekson ke-3, 13, dan 16 serta pada intron keempat. Nah, gen OFD1 ini memuat 23 ekson coding Y15164 dan Y16355. Nah, pada jurnal ini ditemukan 3 dari mutasi terletak pada ekson 3, 13, dan 16 yang ekson-ekson tersebut biasanya ini merupakan regio hotspot mutasi. Jadi memang pada ekson 3, 13, dan 16 ini yang sering terjadi adanya mutasi. Kita bisa lihat pada gambar berikut di sebelah kiri ya. Jadi untuk RT-PCR-nya untuk ekson 4 dan 6 pada sebelah kiri ini untuk yang normal, kemudian untuk yang kanan ini yang terjadi mutasi pada sambungannya. Nah, adanya perubahan IFS 510TG ini menghasilkan produk sambungan yang abnormal pada sampel dari pasien dibandingkan dengan yang normal. Jadi bisa kita lihat di sini ada beberapa yang berbeda ya. Jadi pada pasien ini untuk splice set mutation-nya berbeda dibandingkan yang ini. Kemudian untuk kontrolnya juga berbeda seperti ini ya. Setelah kita mempelajari tentang patogenesis, kemudian pola genetik dari kelainan OFD1, sebagai seorang ortodontis, kita harus mengetahui perawatan ortodonti pada pasien dengan OFD1 ini. Karena memang penampakan dari fasialnya juga biasanya terdapat maloklusi pada gigi pada penderita OFD tipe 1. Nah, tujuan perawatan dari perawatan
ortodonti pasien FD1 ini antara lain yaitu memperbaiki profil wajah, memperbaiki oral hygiene dan kesehatan periodontal dari pasien, kemudian melebarkan lengkung rahang atas pada pasien dengan rahang atas yang sempit dan tidak ideal, kemudian memperbaiki midline dan malposisi gigi-gigi. Karena tadi kan dijelaskan bahwa biasanya terjadi clefting pada alveolar rahang atas ya. Jadi biasanya midline giginya juga terpengaruh dan beberapa giginya mengalami rotasi. Nah, untuk alternatif perawatan yang bisa dilakukan yaitu perawatan bedah ortognatik untuk koreksi mikrognatia atau rahang bawah yang terlalu kecil. Kemudian bisa juga dilakukan ekspansi rahang atas menggunakan rapid maxillary expansion. Ini untuk penderita dengan lengkung rahang atas yang sempit. Kemudian juga bisa dilakukan perawatan kamuflase dengan pencabutan gigi premolar. Jika tidak ada permasalahan yang kompleks, hanya terdapat gigi yang berjejal saja. Nah, berikut gambaran dari pasien sebelum dan sesudah perawatan dari jurnal yang saya ambil. Jadi ini untuk penampakan dari depan dan dari samping pasien sebelum dilakukan perawatan. Bisa kita lihat untuk menutup bibir saja pasien mengalami kesulitan atau bibirnya mengalami inkompeten. Nah, setelah dilakukan perawatan, pasiennya jadi lebih baik dari arah depan dan juga dari arah samping seperti ini ya. Nah, untuk keadaan dari rongga mulut pasien seperti ini ya, jadi memang untuk lengkung rahang atas pada pasien mengalami penyempitan, sementara untuk rahang bawahnya tidak terlalu, tapi terdapat mandibular notch pada rahang bawah. Nah, otomatis dengan lengkung rahang atas yang sempit, sementara lengkung rahang bawahnya normal, untuk oklusi gigi-gigi tidak akan stabil dan tidak harmonis ya. Nah, sementara setelah perawatan, ini setelah dilebarkan untuk rahang atasnya, kemudian kontak dari gigi-gigi, rahang atas dan rahang bawah menjadi baik. Nah, meskipun tetap masih ada beberapa gigi yang tidak bisa terkoreksi sepenuhnya ya, seperti ini. Jadi masih meninggalkan beberapa spacing pada rahang atas maupun rahang bawah. Tapi untuk sekilas sudah terkoreksi dari yang awalnya tidak oklusi dengan baik rahang atas dan rahang bawahnya, kemudian menjadi seperti ini. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yang pertama yaitu orodigital facial dysostosis ini merupakan kelainan yang diwariskan dari kromosom X dominan dengan adanya mutasi pada gen CXORF5 dengan manifestasi klinis biasanya di area wajah, rongga mulut, serta jemari tangan dan kaki. Nah, gen OFD1 ini memuat 23 ekson coding dengan regio hotspot mutasinya biasanya terletak pada ekson ketiga, 13, dan 16. Nah, sebagai ortodontis, kita berperan dalam memperbaiki kualitas hidup pasien dengan sindrom orodigital facial dysostosis ini melalui intervensi perawatan yang bervariasi tergantung dari keadaan klinis pasien. Demikian presentasi dari saya. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.